A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan seluruh panitia penyelenggara di Masjid Rawdatul Hakim, yang kami hormati, kami muliakan semua hadirin yang datang ke kajian ini. Yang besar tak dihimbau dengan gelar, yang kecil tak disebut dengan nama. Semoga kita sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Sehat semua hadirin jemaah sekalian? Saya lihat wajah-wajahnya kok nggak jauh beda sama wajah-wajah yang tadi di... Ibu datang lagi? Masya Allah. Hadir lagi, semoga ibu sehat, lancar, penuh berkah. Ibu Lina dari Bekasi hadir lagi, Masya Allah. Ada lagi ibu yang datang lagi? Dari mana ibunda? Villa Melati. Ibu? Cisauk. Cisauk Tiga Raksa? Serpong, Masya Allah. Ibu dari Villa Melati. Ada lagi ibu? Dari mana ibunda? Serang. Masya Allah. Sehat-sehat ya ibu. Semua berkah terus, lancar. Semoga Allah muliakan dunia akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hanya kepadanya kita meminta. Terima kasih atas semua karunia-karunia-Nya yang tiada tara, nikmat Allah yang tiada terhingga. Semoga kita selalu bisa mensyukurinya. Dan mudah-mudahan ini yang paling saya minta terus doa jamaah. Semoga kita semua istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Karena Nabi SAW telah pernah memberi clue-nya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang dia akhir hidupnya wafat mengucap la ilaha illallah, kata para ulama, dia istiqomah megang kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Saat dia wafat, dia pasti menjadi penghuni syurganya Allah. Dan itu mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Rawdatul Hakim ini insyaallah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah dan malaikatnya saja bersolawat pada baginda Rasulullah sebagaimana dalam ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikatnya Allah bersolawat. Wahai orang-orang beriman, ayo perbanyak solawat. Salah satu yang paling simpel, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina? Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk dalam bahasan kajian kita, saya ngajak diri saya dan kita semua, ayo luruskan niat, ayo bulatkan tekad. Ada yang mungkin datang ke sini karena nggak enak diajak temennya, karena nggak enak, saya rumahnya depan sini kok Ustaz. Mungkin, atau mungkin karena rasa saya ini pengurus, masa ya pengurus nggak datang. Ganti niatnya. Tadi di awal kami utarakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina
lahuddin. Allah perintahkan setiap kali kita kalau mau beramal salih harus ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, bukan yang lain. Jadi kalau jamaah di sini cari ridho Allah, Allah akan balik ridho sama hidupnya kita insya Allah. Apa sih tanda-tanda kita jadi hamba yang disayang Allah? Jamaah, saya kasih analogi. Seorang istri punya suami kaya raya, anak tunggal, uangnya kayak tisu, dicabut ada lagi, dicabut ada lagi. Apalagi Masya Allah tabarakallah, setia, sayang sama pasangannya. Pasti siapapun bakal bilang, oh beliau perempuan yang paling bahagia karena dicintai sama suaminya. Tapi ketahuilah jamaah, secinta-cintanya suami yang tadi saya ceritakan, sayang kamu cintaku sehidup semati, itu kalimat penuh klise. Saat masuk ke dalam kubur, apakah suami kita ikut masuk ke dalam kubur? Enggak. Habis kita meninggal suami kita? Hadirin, kalau sayangnya Allah beda. Sayangnya Allah bukan cuma terbatas sampai kita mati aja, enggak. Sayangnya suami sampai kita mati. Saat kita tiada, sudah kebanyakan mungkin gak ingat lagi siapa kita. Padahal kita pernah membersamainya, kita pernah membantunya untuk taat sama Allah. Tapi sayangnya Allah, ini hebatnya jamaah. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan membantu seorang hamba. Bukan cuma di dunia, tapi kehidupan setelah di dunia. Bahkan goal surga Allah siapkan untuk mereka, hamba-hamba yang taat sama Allah. Nah sekarang gimana caranya supaya kita jadi hamba yang disayang Allah, hamba yang taat sama Allah? Gimana caranya supaya kita tahu ini tanda sayang Allah loh. Ternyata Allah sayang sama kita. Jamaah yang dirahmati Allah, saya awali dengan yang pertama. Ada seorang bapak, matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung. Beliau tinggal di sebuah gurun pasir yang seorang diri, mohon maaf, berdua sama anaknya. Ketika itu anaknya 3 hari 3 malam gak pulang jemaah. Lalu terus kemudian bapak ini memerintahkan kepada seseorang untuk mencarinya. Dicari anaknya, ternyata anaknya diterkam harimau, meninggal dunia dimakan harimau. Pulang jemaah. Apa yang dilihat? Bapak yang tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta sedang zikir istighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dilaporkan, Pak, anak Anda meninggal diterkam oleh singa. Kata bapaknya apa? Alhamdulillah. Loh, kenapa Pak? Bapak tangannya buntung, kakinya buntung, Bapak matanya gak bisa melihat. Lebih-lebih anak yang selama ini merawat Bapak, Allah panggil wafat karena dimakan singa. Kenapa masih bisa mengucap Alhamdulillah? Jawaban beliau simple. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sungguh Allah tetap sebaik-baik zat yang mengkaruniai saya sesuatu. Saya sehat, dengan sehatnya saya bisa mengingat Allah. Saya sehat, dengan sehatnya saya terus bisa melafadzkan zikir kepada Allah. Ternyata jemaah, hebatnya seorang hamba yang makin lisannya basah dengan zikir, Allah hujamkan tenang dalam hatinya. Dan dia gak melihat masalah sebagai soal yang berat dan besar buat dia, tapi dia ngelihat masalah sebagai tanda cinta dan sayang Allah sama dia. Nah hari ini 5 tanda kita disayang sama Allah. Kira-kira jemaah mau gak disayang sama Allah kira-kira? Mau semua. Apa tanda-tandanya? Kira-kira ada gak sesuatu yang bisa dibaca secara kasat mata? Oh Allah lagi sayang sama saya. Ada jemaah. Tanda yang pertama, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Nomor 1, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah uji hamba tersebut. Sabda Nabi bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada seorang hamba, Allah akan uji mereka dengan ujian. Dan hadirin, ujian kita tuh bukan ujian yang paling berat. Kadang kita gagal nikahin anak, ternyata qadarullah calon mantunya gak cocok sama anak kita, atau karena ada kisah di balik layar. Kadang kita begini dan begitu. Itu bukan kegagalan yang paling besar menurut kita, tapi itu kegagalan yang paling ringan. Karena sabda baginda SAW, asyaddul bala, manusia yang paling berat balanya itu cuma 2. Yang pertama al-anbiya, yang kedua war rasul, para nabi dan para rasul. Itu paling berat.
Kita nggak ada apa-apanya. Bayangkan jamaah, di Taif kurang lebih sekitar beberapa ratus kilometer, sekitar 150-an, 180-an, sekitar segituan dari Makkah. Itu pernah datang jamaah. Datang membawa niat baik, ngajak masyarakat Taif untuk kembali kepada Allah. Sesampainya di Taif, masyarakat Taif itu udah dikomporin sama Abu Jahal CS duluan untuk membenci Rasulullah SAW. Setibanya beliau sampai Taif, bukan kebaikan yang beliau terima, tapi malah lemparan batu yang mengenai pelipis beliau sampai berdarah. Nabi angkat kaki kanannya, kaki kirinya dilempari batu. Nabi angkat kaki kiri beliau, kaki kanannya dilempari batu. Sampai-sampai malaikat turun mendekat kepada Rasulullah. Malaikat ini berkata, "Wahai Muhammad, aku penjaga 2 bukit yang tinggi ini. Berdoa kepada Allah agar mereka binasa. Aku lemparkan 2 bukit ini kepada mereka." Apa kata Nabi yang mulia? Allahumma gfir li qaum, Allahumma gfir li qaum, Allahumma gfir li qaum, fa innahum qaumun la ya'lamun. Nabi cuma bilang, "Ya Allah, ampuni kaum ini yang melempariku dengan batu karena mereka kaum yang tidak tahu." Ya Allah. Jamaah pernah dilempari batu cuma gara-gara mau kemana bu? Mau ngaji. Dilemparin batu. Pernah ngerasain kayak gitu? Pernah ngaji terus kemudian mohon maaf. Ada air liurnya orang lain terlempar, dalam arti Anda diludahi cuma gara-gara mau kemana bu? Mau ngaji. Lalu air liur orang lain meludah atau terlempar ke Anda, dia meludahi Anda? Nggak ada. Jadi seberat-beratnya yang sekarang kita anggap berat, bagi Nabi, bagi Rasul itu nggak ada apa-apanya. Ujian kita hari ini males. Ujian kita hari ini nggak mau ke masjid. Ujian kita hari ini gerimis sedikit, gerimis nanti live streaming aja. Betul? Nggak apa-apa, boleh kok. Emang salah live streaming? Boleh. Ibu di live streaming, berkah selalu. Setiap kajian live, nggak apa-apa. Tapi kalau selagi kita bisa melewati ujian-ujian kerikil-kerikil ringan, gerimis, apalagi punya kendaraan roda 4, kalaupun kendaraan roda 2 kita masih punya mantel, selagi bisa hadir. Karena majelis live streaming sama majelis ilmu secara offline, letak pahalanya berbeda. Powerful ketika hadir bermuajahah, bertatap muka langsung. Yang kata Nabi, kalau duduk di majelis ilmu, tenang jiwanya. Duduk di majelis ilmu, malaikat ridho kepadanya. Duduk di majelis ilmu, Allah sebut nama kita di hadapan semua makhluk di sisinya. Duduk di majelis ilmu, doanya mustajab. Duduk di majelis ilmu, pahalanya meningkat. Duduk di majelis ilmu, setiap kaki kanan meninggikan derajat tingginya kedudukan kemuliaan di sisi Allah. Kaki kirinya menggugurkan dosa. Duduk di majelis ilmu, dapat banyak kebaikan. Salah satunya snack. Dapat snack. Alhamdulillah. Makanya jemaah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi bersabda, Allah itu kalau cinta banget kepada seorang hamba, dites. Jemaah, jangan pernah terkecoh kepada pasangan yang mengaku cinta tanpa ada tes yang menguji bahwa beliau benar-benar cinta. Simple. Sayang, tolong jemput aku ya. Emang mama di mana mah? Pasar Tangerang. Jemput aku sekarang ya. Kalau cinta, siap mah. 2 menit lagi nyampe. Cinta nih. Tapi kalau suami yang akunya cinta bilang, udah mah jalan kaki aja biar sehat. Kira-kira sayang nggak? Dipertanyakan, sayang nggak sih sebenarnya suami saya sama saya? Karena selalu begitu kan? Cinta bukan cuma tentang perasaan, tapi aksi nyata. Action. Allah itu nguji kita. Tahu nggak jamaah? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi bersabda, kalau kamu dicintai Allah, Allah tuh mau nguji kamu. Jadi jangan dipikir jamaah gerimis datang itu bukan karena maksudnya, diuji. Ini gerimis mau datang nggak ke Rodotul Hakim?
Diuji sama Allah. Benar nggak cintamu? Katanya kamu mencintaiku. Kalau kamu mencintaiku, datang ke majelis ilmu. Kalau kamu mencintaiku, hidupkan majelis-majelis ilmu. Kalau kamu mencintaiku, banyak gitu. Ujian itu agar supaya ngetes lulus atau tidak pembuktian cintanya. Makanya kalau Allah mencintai seorang hamba, hambaku aku titipkan ujian ini, tujuannya satu, kamu lulus dan kamu semakin aku cintai. Karenanya hadirin, ada ayat jamaah masyhur banget ayatnya Al-Mulk ayat yang kedua, dan hampir-hampir kita semuanya hafal insyaallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Saya selalu takjub ngaji kemarin di Tangerang, tadi di Villa Melati Mas, Rodotul Jannah, sekarang Rodotul Hakim. Ternyata di hadapan saya ini hafiz Quran semua. Suruh nyambung ayat bisa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita tujuannya supaya Allah tahu siapa yang paling baik caranya bersikap. Mana-mana yang ngeluhan, gimana sih, macet banget sih. Itu Allah pengen tahu. Dengan yang Masya Allah, Alhamdulillah macet, makasih ya Allah, Masya Allah. Dari Villa Melati Mas ke Rodotul Hakim, Rodotul Jannah 2,5 jam, Alhamdulillah, makasih ya Allah. Allah tuh mau tahu sikapnya kayak apa. Kan output orang, output tuh hasil dari dia, hasil sikap itu akan nampak kalau diuji, betul? Kalau nggak diuji nggak nampak. Anak kita tahu ini cerdas nih karena diuji. Nah, ayo nak lanjutkan ayat ini. Oh bisa ya dilanjutin. Itu teruji jamaah. Makanya ujian yang datang ngetes. Kamu sabar nggak? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma lip service, baik di lisan, nggak baik di perbuatan. Kita bilang sabar nggak? Sabar ya Allah. Tapi kita nggak benar-benar sabar. Yakin nggak sama Allah? Yakin sih, tapi, nah ada tapinya. Yakin nggak kalau kita mengeluarkan lalu Allah gantikan? Yakin sih, tapi kan. Yakin nggak kalau kita berangkat ke majelis ilmu Allah gantikan dengan semua yang telah pernah kurang? Yakin sih, tapi kenapa ada tapinya? Yakin itu tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Coba diulangin. Yakin kepada Allah tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Jangan dinego. Ya Allah, tapi kan saya gak usah pakai tapi-tapian. Baik ya Allah. Kalimatnya para sahabat coba diamalin. Sami'na wa ata'na. Udah, iya ya Allah, saya dengar. Baik ya Allah, saya taat. Berusahalah untuk taat walaupun berat. Tulis di kolom komentar teman-teman di TikTok. Berusahalah untuk taat walaupun berat. Walau harus terseok-seok melangkah, tetap taat sama Allah jemaah. Manis ujungnya ketaatan itu. Makanya setiap ujian sikapi dengan keyakinan bahwa ini tanda Allah sayang sama kita. Tanda yang pertama apa hadirin? Allah uji supaya terbukti benar gak imannya atau palsu imannya. Yang nomor 2, tanda Allah sayang kepada seorang hamba, dimudahkan beramal salih. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, riwayat Bukhari. Man, siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, remaja, dewasa, dimanapun tinggalnya, desa manapun, kota manapun, komplek manapun, perumahan manapun, apapun jabatan dan jawatan yang diembannya, man yuridillah bihi khair yufaqihu fiddin. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mulia bersabda, kalau Allah ingin kita jadi baik, Allah buat faham akan agama. Ngerti cara wudhu yang baik, ngerti cara baca Fatihah yang baik. Itu tanda Allah sayang sama kita. Dan tahu gak jemaah, siang ini Allah sedang insya Allah menyayangi yang offline di Masjid Rodotul Hakim,
dan teman-teman online yang live streaming, caranya apa? Tanda-tandanya apa? Allah mudahkan kita ngaji baik offline ataupun online. Itu tanda sayang Allah sama kita. Karenanya dimudahkan. Sabtu-Sabtu siang-siang, hangat-hangat, panas-panas, ngantuk habis makan siang. Enaknya ngapain? Sepakat semua? Apa kita tidur aja di sini? Tidur di rumah masing-masing gitu. Enaknya menurut hawa nafsu begitu jemaah. Tidur di rumah masing-masing udah. Tidur aja nih, paling enak. Siang, panas, hangat-hangat, cuacanya lagi seperti ini, apalagi di rumah ditambahin ada AC. Bersandarlah kita di, waduh, tambah lagi jamaah. Makanya spot majelis ilmu yang paling favorit itu tiang biasanya. Biasanya begini, denger ngaji, terus habis itu langsung nunduk. Lalu Nabi bersabda, nazalat alaihimus sakinah. Kalau kamu duduk di majelis ilmu, Allah hujamkan ke relung jiwamu sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan yang sejati. Maka wajar kalau ada orang duduk di majelis ilmu, bersandar, dengerin ceramah, nunduk. Wajar. Kenapa? Karena majelis ilmu ini tempatnya sakinah. Mau cari sakinah sampai-sampai ada anekdot. Suami Anda sulit tidur. Iya. Kalau di rumah suami saya sulit tidur, coba bawa ke khutbah Jumat. Bawa ke khutbah Jumat. Padahal jangan sampai loh khutbah itu tidur, karena siapa yang tidur kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hilang akal walaupun sesaat, wajib baginya mengulang wudu. Jadi nanti bapak-bapak di belakang kalau ada khutbah Jumat kok mak sleep gitu, wudu lagi. Jangan sampai mak sleep sholat, takutnya sholatnya nggak sah karena kita wudunya sejatinya udah batal karena hilang akal walau sesaat. Hadirin, kembali ke nomor 2. Kan ada 5 ya. Nomor 2-nya, apa tanda Allah sayang sama kita? Dimudahkan faham agama. Dimudahin faham agama. Man yuridillah bihi khair. Kalau Allah mencintai kita, Allah buat kita gampang beramal, Allah buat kita mudah faham agama. Hadirin, salah satu bentuk kefahaman hari-hari ini di era milenial, di saat semua gemerlap dunia ditawarkan di hadapan, cara membedakan orang faham prioritas yang mana dengan enggak. Coba lihat jamaah, saat punya uang prioritaskan yang mana? Mohon izin, mohon maaf, ibunda terutama yang sebentar lagi mau menikahkan anak-anaknya, ayahanda terutama yang bentar lagi menikahkan putra-putrinya. Kalau dulu ada nasihat yang pernah diutarakan sama anak yang mau nikah, nak, nanti kalau kamu nikah, Allah kasih rezeki, cepet-cepet beli tanah. Udah beli tanah, cepet-cepet bangun rumah. Izin ya ibunda, ayahanda, kalau bisa nasihatnya itu sudah baik, tapi diganti sedikit. Nah, kalau kamu besok menikah, lalu Allah berikan rezeki, cepat-cepat daftar haji. Kalau sudah daftar haji, cepat-cepat berangkat umrah. Sudah haji, sudah umrah, silahkan nikmati dunia. Karena faham agamanya seseorang itu ditandai dengan siapa dan bagaimana dia memprioritaskan perintah Allah. Rukun Islam yang pertama apa hadirin? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji bila. Ada nggak rukun Islam yang kelima? Beli rumah, beli tas, beli jam tangan, beli gamis, beli motor, beli mobil. Ada nggak rukun Islam yang kelima? Beli apa lagi? Tanah. Ada? Nggak ada. Pergi haji bila mampu. Pertanyaan, mampu itu sampai di mana? Kata para ulama, mampu disebut wajib engkau berhaji. Disebut mampu sehingga membuat engkau wajib berhaji. Manakala engkau sudah mampu mengambil tiket dan porsi hajimu, maka wajib bagimu haji. Hadirin, mampu beli handphone 40 juta, mampu beli rumah 500 juta, mampu beli mobil 1 miliar, tapi gak mampu daftar haji. Berarti ada yang keliru dalam skala prioritas hidup. Ada yang keliru dalam skala prioritas hidup.
Karenanya kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah buat beliau dekat dengan perintah-perintahnya Allah. Hadirin, kalau jamaah cinta sama seseorang, pasti diprioritasin deh. Saya tuh sayang banget nih sama temen SD saya. Kok dia calling saya lagi di Tangerang? Ditemuin atau enggak kalau kita sayang, teman dekat sama dia, sesama perempuan maksudnya, akan ditemui pasti. Waktu saya luangkan, saya mau ketemu sama beliau. Perasaan itu yang membuat kita mau berkorban karena sayang. Seorang hamba yang Allah sudah sayang sama dia dan dia tahu tanda sayangnya Allah, mereka jemput. Oh Allah, mau saya jadi baik, bismillah, saya mudahkan ya Allah agar dimudahkan beramal soleh. Selalu begitu jemaah. Makanya ayat Al-Quran selalu diingatkan sama Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu nanti kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri. Siapa yang dapat kebaikan kalau kita faham agama? Minimal diri kita sendiri. Lebih-lebih anak cucu keturunan-keturunan kita. Pernah seorang wanita ditanya, "Ibu ngapain? Ngaji ke sana, ngaji ke sini, ngaji ke sana, ngaji ke sini. Emang dapat apa?" Ibu dibayar. Ibu dapat sesuatu. Paling cuma snack doang kan? Kenapa ibu mau ngaji kemana-mana? Jawaban ibu ini tegas, simple, jelas. Setiap ibu harus pintar. Karena darinya lahir pemimpin-pemimpin hebat di masa mendatang. Kalau setiap ibu punya cita-cita itu dalam relung jiwanya, anaknya yang sekarang tidur di pangkuannya, di pelukannya, itu melihat bukan cuma anak kecil yang minta permen, bukan, tapi beliau melihat 20 tahun lagi anakku ini akan melahirkan manusia hebat yang pengaruhnya dahsyat. Kalau dipikir kayak gitu jemaah, beda jemaah. Maka saya sebenarnya ngaji, ini saya bukan lagi ngaji di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, bukan. Saya lagi ngaji begini, kita lagi sama-sama belajar menyiapkan generasi gemilang di masa yang akan datang. Wasilahnya mana? Hadirin, jamaah bapak-bapak, jamaah ibu-ibu. Hadirin, besok kita wafat betul. Tapi ilmu ini yang terpatri dalam dada, terpaku dalam jiwa, kita amalkan, lalu kita ajarkan, itu yang akan tetap abadi jemaah. Kata Nabi SAW, Nabi yang mulia bersabda, sabda Nabi yang mulia, ilmun yantafa'u bihi. Kalau ilmumu manfaat, ia akan terus mengalir sebagai jariah untuk dirimu. Ini pentingnya kita belajar. Nomor dua, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, tandanya adalah dimudahkan kita untuk menuntut ilmu atau faham agama. Nomor tiga jamaah yang dirahmati Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, Allah izinkan bisa taubat sebelum wafat. Nabi pernah cerita, suatu waktu ceritanya Rasul SAW begini jemaah. Pernah ada seorang beramal amalan ahli syurga sampai jarak dia dengan syurga ila dhira', kata Rasulullah, sejengkal. Kemudian di akhir hidupnya dia tutup dengan amalan-amalan penghuni neraka dan dia pun dicampakkan di jurang api neraka. Faktornya gara-gara apa? Ditutup dengan set ending. Ditutup dengan penutup yang buruk. Dan Nabi cerita lagi, ada seseorang dulu bejatnya luar biasa, maksiatnya luar biasa, sampai jarak dia dengan surga tinggal dhira', sejengkal lagi masuk neraka. Jarak dia masuk neraka tinggal sejengkal lagi jemaah. Tapi di akhir dia beramal amalan ahli surga, dia pun masuk ke dalam surga Allah. Hadirin, ada yang tahu di antara kita wafatnya seperti apa? Bahkan yang berbicara aja kita nggak tahu wafatnya seperti apa. Ada yang tahu wafatnya bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, di tempat mana, sedang apa? Nggak ada yang tahu. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan jamaah, lahir di Bandung, wafat di Swiss. Ada. Semoga Allah merahmati beliau, Allah membukakan surga tertinggi bagi beliau. Kita nggak pernah tahu fi ayyi ardin tamut, meninggalnya di belahan bumi bagian mana, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu, kita bisa persiapkan. Kita mau pelan-pelan
menuju kematiannya punya sikap seperti apa. Kan istiqomah ini butuh perjuangan, betul jemaah ya. Istiqomah butuh diperjuangkan, istiqomah butuh perjuangan. Nah, hadiah dan tanda baiknya Allah, sayangnya Allah kepada seorang hamba nomor 3, saat hamba itu diizinkan taubat sebelum wafat. Hadirin, izin sampaikan satu kalimat ini mungkin terdengar agak pahit, tapi tolong diterima dan direnungi pelan-pelan. Kalau jamaah dulu pernah berbuat salah, memang dosa kita begitu banyak dan seolah menggunung. Ingat, ampunan Allah lebih luas, lebih besar dari semua dosa yang pernah dilakukan. Dan kalau jamaah mau bertobat, taubat sekarang, jangan ditunda-tunda. Jangan bilang, nanti Ustadz kan umur saya masih 20, ya kira-kira ntar saya tobat umur 60. Pertanyaannya, apakah usia kita nyampe 60 tahun? Belum tentu. Jangan bilang besok pagi saya tobat. Pertanyaannya, apakah malam ini dijaminkan atasmu kamu masih akan hidup sampai besok pagi? Tidak. Jangan bilang saya masih sehat Ustaz, ntar aja kalau sakit baru saya tobat. Akankah ada kesempatan kita tahu kita meninggalnya harus lewat sakit dulu? Banyak yang sehat tiba-tiba wafat. Paginya sehat, ibu tadi ibu ketemu deh. Masa? Kayaknya ini kayak mimpi, saya dapat info ibu ini wafat. Pagi tadi sehat, ketemu lagi belanja sayur, lagi beli bubur. Siangnya wafat. Allah. Hadirin, kayak gitu jemaah. Maka ciri kalau Allah sayang sama kita, diizinkan taubat. Dan ciri itu bisa kita tangkap sekarang. Gimana caranya? Taubat sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Jangan pernah bilang besok, nanti. Jangan pernah bilang besok kalau udah 60 tahun. Jangan bilang nanti kalau udah sakit. Jangan. Kalau mau taubat, taubat sekarang. Karena kematian itu datangnya selalu mendadak. Dan kematian itu nggak ada notifikasi. Coba lihat WhatsApp-nya masing-masing. Ada notifikasi dari malaikat Israel. OTW nih, Sherlock dong. Malaikat Israel. Pernah digituin? Tolong Sherlock dong, mau gue cabut nih nyawanya. Gak ada kan jamaah. Dia datang selalu mendadak. Makanya ada nasihat yang saya ingat, nasihatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, 5. Silahkan bermaksiat kalau bisa lakukan 5 ini. 1. Jangan makan rezeki dari Allah. 2. Jangan minum rezeki dari Allah. 3. Jangan tinggal di buminya Allah. 4. Jangan sampai terlihat oleh Allah. Dan yang kelima, silakan maksiat kalau bisa menahan malaikat Israel yang datang hendak mencabut nyawa, lalu bilang, tunggu dulu ya Israel, tunggu situ, saya mau tobat dulu. Silahkan lakukan maksiat sesuka Anda kalau Anda mampu lakukan 5 hal tadi. Bisa kira-kira ibunda? Ayah Anda bisa gak kira-kira? Coba, makanan kita itu rezeki dari siapa? Allah. Ini minuman kita rezeki dari siapa jemaah? Allah. Mau ngumpet di bangunan yang gak ada satupun orang yang tahu, apakah Allah juga sama tidak taunya? Enggak, Allah tetap tahu. Mau tinggal di bumi selain buminya Allah, kira-kira mau tinggal di mana hadirin? Planet Mars. Planet Mars itu ya miliknya Allah. Mau tinggal di planet Pluto, Pluto miliknya Allah. Terus yang terakhir, kalau mau maksiat, silahkan lakukan maksiat kalau bisa menahan malaikat maut yang datang menjemput. Sebentar ya malaikat maut, tunggu dulu nih, saya kasih kopi dulu nih, saya mau taubat dulu ya. Gak bisa jamaah. Karenanya pertanyaan besarnya, kenapa kalau kita tahu kita gak bisa lakukan 5 itu, kenapa masih maksiat? Kenapa masih belum taat? Sudah datang waktunya. Sekarang jamaah, jangan ditunda-tunda. Sekarang waktunya. Yang keempat, tanda Allah sayang kepada seorang hamba, Allah anugerahkan kesabaran yang luas tanpa batas.
Yang keempat, Allah anugerahkan kesabaran yang luas tanpa batas. Allahu Akbar. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya kecuali sabar yang luas tanpa batas. Au kama qala. Jadi jemaah, selama ini kita menganggap ya yang terbaik menurut kacamata kita ketika kita mampu membeli tanah, rumah, emas batangan, tas yang prima, kendaraan yang luas, handphone yang memadai. Menurut kacamata dunia kita bilang gitu. Tapi ternyata kacamata Rasulullah, apa yang beliau sampaikan beda. Termasuk kebahagiaan terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah karuniai hamba tersebut kesabaran yang luas tanpa batas. Hadis sahih Bukhari Muslim. Saat kita diberi sabar yang tanpa batas, itu powerful jamaah. Sabar aja. Tapi Ustadz, saya udah sabar. Coba buka Quran. Quran surah 3 Ali Imran ayat 200. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, isbiru, sabar kalian. Ya Allah, hamba udah sabar ya Allah. Wasabiru, kalau udah sabar, wasabiru, ayo sabar lagi. Ditanya, sampai kapan saya bersabar ya Allah? Hattal maut, sampai datang kematian. Kita sabar tuh sampai mati jamaah. Sampai mati kita sabar. Nggak cuma sekedar, maaf ya, kesabaran kalau sekali, 2 kali, 3 kali oke ya. Tapi kalau 4 kali, nggak bisa dibiarin nih. Hadirin, saya nanya kepada jemaah, kesabaran itu ada batasnya atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Yang terbatas itu kesabaran kita sebagai manusia. Yang Allah ajarkan, Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah berfirman dalam ayat 10 surah Az-Zumar, siapa-siapa yang punya kesabaran, selama dia bersabar Allah kasih pahala yang tanpa batas. Kebayang gak jamaah? Jamaah, Lailatul Qadar ada takarannya. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sedekah Al-Baqarah 261, 700 kali lipat. Sedekah Al-An'am 160, asyra hasanat, diganti 10 kali lipat. Tapi saat sabar bi ghairi hisab, Allah gak pernah hitung-hitungan kasih pahala buat yang bersabar. Mungkin kita diuji lewat anak, lewat suami, lewat mertua, lewat menantu, lewat orang tua kita yang kita rawat beliau berdua, lewat tetangga, lewat rekan kerja, lewat orang yang diamanahkan lalu menciderai amanah yang diberikan. Ujian kita beda-beda. Ada yang mungkin menanti datangnya pasangan setelah sekian tahun menunggu belum kunjung datang. Ujian kita beda-beda. Ada yang mungkin sudah menikah 12 tahun lamanya tapi belum dikaruniai putra. Ujian kita beda-beda. Tapi yakinkan pada diri kita, selama kita baik sangka, melihat sinyal ujian sebagai tanda sayang Allah kepada kita, lulus insya Allah dengan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya, orang-orang yang meyakinkan dalam relung jiwanya untuk berbaik sangka kepada Allah, apapun perihnya, pedihnya, sekecewa bagaimanapun, Allah nanti bayar dengan kebahagiaan yang tiada terkira. Maka ada kalimat, kalau Allah bisa mengambil sesuatu yang kita tidak pernah menyangka, mengira, menduga sesuatu ini bisa diambil Allah, Allah pasti bisa ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita gak pernah ngira kita bisa memilikinya.
Pasti jemaah. Ma indallahi baqa wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Kalau kamu melihat yang ada di sisimu sebagai manusia, itu semuanya hilang. Tapi kalau kamu melihat kebaikan, kebahagiaan hidup itu hanya ada padaku, kata Allah, wa ma indallahi baqa, maka kebahagiaan hakiki apa yang ada kepadaku, apa yang ada dariku, kata Allah. Mau yang hakiki atau mau yang palsu? Hakiki. Mintanya sama Allah, adanya di Allah. Anak-anak tuh ujian loh ibunda. Suami ujian, betul? Anak-anak ujian, harta ujian. Itu kan Allah bilang dalam At-Taghabun. Allah berfirman di At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwalukum, harta-hartamu, wa auladukum, anak-anakmu, fitnah, ujian dalam hidupmu. Belum nikah, ujian gak? Ujian. Sudah nikah? Tetap aja ujian. Jangan dikira, tanyain mulu Ustadz, bosen. Kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Loh, apakah nanti setelah menikah pertanyaannya berhenti? Enggak, lanjutannya apa ibu? Kapan punya anak? Apakah setelah punya anak berhenti pertanyaannya? Apa pertanyaan berikutnya? Kapan mantu? Apakah berhenti? Habis punya mantu? Punya cucu? Apakah berhenti? Terus saja nanya, terus jemaah. Itulah ujian. Ujian dari lisan manusia yang lain. Maka cara kita bersikap, yuk bareng-bareng. Jadi hamba yang disayang, dicintai Allah dengan cara sikap terbaik. Di antaranya nomor yang keberapa? Keempat, Allah karuniakan kesabaran tanpa batas kalau orang ini disayang Allah. Nah, ini yang terakhir, yang kelima. Habis ini tanya jawab, jemaah siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Satu pertanyaan langsung dijawab dan seterusnya. Ini yang terakhir. Kalau jemaah punya nomor 5, saya yakinkan jemaah orang yang paling beruntung. Nomor 5. Tanda Allah sayang kepada kita. Allah izinkan kita dikelilingi, dibersamai dan ditemani oleh orang-orang salih. Dikelilingi, ditemani, dibersamai oleh orang-orang salih. Ini mahalnya luar biasa. Punya teman yang ngingetin, Jeng, nanti jam 1 ngaji yuk di Rawdatul Hakim. Ayo bareng-bareng. Aduh Jeng, mohon maaf nih, qadarullah mobil dipakai suami nih, tenang aja, aku jemput ya. Kalau punya teman yang kayak gitu, gandeng tangannya, jangan dilepas. Genggam erat, jangan dilepas. Karena mahal, apalagi akhir-akhir zaman kayak gini. Kalau diajak, yuk nonton ini yuk, tiketnya berapa juta? Tiketnya 3 juta, murah, ayo berangkat. Wah nonton begini-begini, beli pernak-perniknya murah. Yuk ngaji yuk. Aduh ntar dulu deh, ini akhir-akhir zaman jamaah. Kadang sudah mah ngaji datang gratis, udah mah gratis dikasih snack, sudah itu dikasih minum, belum lagi dapat ilmu, dapat teman, dapat ini, dapat itu. Kalau belum, udah tempatnya mah ASEAN, kipas anginan, sejadahnya tebelnya bukan main. Hadirin, kalau tidak dengan semua fasilitas yang Allah karuniakan ini, kita kembali kepada Allah gandengan tangan dengan sahabat-sahabat salihah kita belum menuju Allah, mau dengan cara apa lagi jamaah? Udah datang dijemput, pulang diantar. Kalau jelangkung kan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ini udah mah dijemput, pulangnya diantar. Allah kalau bukan rasa syukur yang menggandeng seorang hamba,
lupa dia bahwa teman soleh adalah nikmat yang sangat dahsyat. Maka nomor 5, Allah tuh kalau sayang sama kita, Allah izinkan ditemaninya kita, dibersamainya kita, dan dikelilinginya kita oleh orang-orang yang salih. Bu, ngaji, iya makasih aja. Di grup itu isinya kajian aja. Grup di handphone pokoknya ngaji. Status di WA story isinya cuplikan video ceramah, murotal Quran, poster dakwah. Indah banget. Kalau jamaah punya, jangan dilepas jamaah. Karena itu tanda Allah sayang sama kita. Belum tentu jamaah di akhir zaman kayak gini kita bisa ketemu teman-teman yang salih dan salihah. Belum tentu. Mumpung ada, genggam erat, jangan pernah lepaskan. Karena teman yang sedunia banyak, tapi nggak banyak teman yang mau sesyurga. Salah satu, cari teman-teman penghuni syurga. Salah satunya dengan di majlis ilmu atau duduk di majlis ta'lim. Kenali orang-orang yang salih. Insya Allah saya mendoakan semoga semua hadirin bersahabat, bersaudara di dunia, bersaudara sampai syurganya Allah. Dan tolong mohon maaf, tolong didengarkan kepada hadirin yang sudah ngaji lebih lama. Jangan pernah memandang remeh, rendah siapapun. Saya ulangi ya jemaah. Ini di screen video teman-teman, di share di TikTok. Jangan pernah memandang rendah dan memandang remeh kepada siapapun. Terutama hadirin yang ngajinya sudah agak lama. Mentang-mentang baru datang sekali. Maaf, baru pertama kali datang ya? Iya, sungkem dulu sama senior sini. Jangan. Gak ada senior junior. Kita sama-sama mau mencari ridhonya Allah. Jangan pernah merendahkan siapapun, jangan pernah meremehkan siapapun. Mungkin cara beliau berpenampilan belum seperti yang sebagaimana Allah dan Rasulnya telah sampaikan. Tapi ingat, setiap orang berproses. Dan tiap-tiap perubahan pasti butuh proses. Jangan dijudge. Picingkan mata, dicak-cekan. Gitu loh, cak-cek. Mata dipicingkan, ngelihat orang dikit, kok begini? Jangan, doakan ajak. Terus aja begitu. Ingat ya hadirin, orang nggak langsung mau tanya, ibu udah hafal berapa juz? Enggak, belum itu dulu yang ditanya. Ibu dari majelis taklim ini ya udah berapa tahun? Belum itu ditanya. Yang pertama kali dilihat belum kadar ilmunya, berapa banyak hafalan hadisnya, berapa juz dia hafal Qur'annya, belum sampai sana. Tapi yang ditanya, bukan ditanya bahkan, tapi yang dilihat gimana sikap kita memanusiakan orang lain. Sikap kita sama orang lain gimana? Nyapa enggak? Halo Jeng, mau kemana? Jangan dipalingkan, kalau bahasa Quran itu abasa wa tawalla aja'ahul a'ma. Kenapa kamu kok berpaling? Wajahmu mukanya masam. Jangan. Ketemu senyum. Karena sabda baginda Nabi, tabassamu kali wajhi akhi kalaka shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Maka saya ulangi, jangan pernah merendahkan dan jangan pernah meremehkan kepada siapapun. Mungkin beliau baru datang ngaji, sambutlah dengan baik, yang ramah. Jadi orang tahu masjid itu tempatnya orang yang baik, yang ramah. Kalau nanti ada yang sholat, tiba-tiba handphonenya bergetar berbunyi, kok suaranya suara-suara dangdutan gitu, jangan, besok nggak usah sholat di sini lagi. Jangan digituin. Oh tadi lupa ya di silent. Oh iya, mudah-mudahan nanti ingetin saya juga ya. Kali-kali saya juga lupa. Nanti tolong diingetin saya juga ya. Mungkin pas lagi lupa kali. Nanti kita sama-sama silent bareng ya. Ingetin jemaah. Mari kita saling mengingatkan. Karena Allah berfirman, gimana firman Allah? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan tetapilah kebaikan itu penuh kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah, nggak kerasa banget udah jam 14 lebih 0
Mari kita sama-sama buka tanya jawab. Sistem tanya jawabnya, kalau mungkin mau ditulis silahkan, kalau mungkin mau langsung juga silahkan. Satu pertanyaan langsung dijawab. Begitu ya Ibu, silahkan hadirin. Fadhol. Mikrofonnya boleh dihantar Ibu, mohon izin. Oh iya, lupa jamaah. Bagi jamaah TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya untuk dapat video-video pendek yang bisa dijadikan story WA, teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat ibu hadirin, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya tentang video pendek dakwah saya, poster dakwah saya, dan jadwal live streaming saya, ibu bisa save nomor WA saya, lalu kirim ke nomor WA itu nama, asal kota. 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Udah hafal banget ya ibu ya. Luar biasa. Begitu ya sahabat. Ibu dari mana? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ibu Hadijah dari BSD. Ahlan Ibu Hadijah. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang selama ini saya suka share status WA Pak Ustadz, Masya Allah. Banyak di kopi-kopi teman-teman, Masya Allah ketemu Pak Ustadz. Jazakumullah ibu, semoga jadi jariah buat ibu dan buat semua hadirin, insyaallah. Dakwah lewat status WA. Iya. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya Allah kita bisa dicintai sama Allah? Itu tadi kan Allah mencintai kita, tandanya seperti itu. Sekarang saya balik, bagaimana supaya kita dicintai Allah? Syaratnya apa? Yang kedua, untuk menjaga istiqomah itu bagaimana sih Pak Ustaz? Semoga Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu Khadijah dari BSD sekeluarga ibu dan semua hadirin dimuliakan Allah selalu. Ada 5. Kalau tadi kan tanda Allah sayang sama kita 5. Berarti supaya kita menyayangi Allah juga 5. Apa 5-nya? Bersyukur, bersabar, bersama orang-orang yang ruku dan sujud. Warka'u ma'ar raki'in. Bersama orang-orang yang ruku dan sujud. Beramal solih banyak-banyak. Beriman kepada Allah atas setiap apapun pasti yang terbaik. Begitu. Itu secara simpelnya tentang agar Allah mencintai kita. Beriman, beramal soleh. Terbagi kedua itu pada umumnya. Terus mengerucut lagi pertanyaan yang kedua dari beliau. Bunda Khadijah bertanya, gimana caranya istiqomah? 3 cara istiqomah. Yang pertama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, kalau kamu mau istiqomah, minta sama aku karena aku pemilik istiqamah. Aku pemilik keistiqomahan itu. Minta sama aku. Firman Allah begitu. Jadi kalau mau hidupnya istiqomah, mohonlah kepada Allah. Salah satu kalimat yang diajarkan ulama, Allahumma rzuqnal istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah hatta husnul khatimah. Yang kedua, cari circle yang baik. Siapa-siapa yang mau istiqomah wajib dengar ini. Teman yang baik adalah teman yang berani membenarkan tatkala keliru, meluruskan tatkala belok, bilang salah kalau kita salah, mengapresiasi kalau kita berada di atas yang benar, dan membersamai untuk tetap teguh berpegang pada yang benar. Itu baru teman. Kalau yang cuma sekedar ya, aku begini ya, ya, aku belok ke sana ya, ya. Tahu nggak? Gue punya gebetan baru. Gebetan gue soleh loh. Pacar gue soleh. Adik-adik, saya kasih tahu. Kalau mau cari laki-laki yang solih sebagai pacar, nggak akan pernah ketemu karena lelaki yang solih tidak pacaran. Nah, kalau ada yang bilang, ibu pacar aku soleh loh, langsung. Coba ciri-ciri solehnya apa? Kalau malam tuh bangunin tahajud, ayang beb jangan lupa makan sahur ya.
Astagfirullahaladzim. Karena laki-laki soleh tidak pacaran, perempuan solihah juga tidak pacaran. Jadi nomor 2 supaya istiqomah, teman yang baik. Yang ketiga, tips supaya istiqomah ini jemaah, harus dipaksakan. Awalnya dipaksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi kebiasaan, setelah itu jadi karakter. Oh, karakternya orang ini mah emang kalau subuh pasti di masjid. Karakternya orang ini mah emang kalau subuh ngaji. Karakter orang ini mah emang kalau begini begitu. Kalau ada kotak infak, pasti dia bersedekah. Pasti dia keluarkan harta semampunya. Itu namanya dipaksakan. Ingat ya jemaah, tidak ada amal solih yang tidak dipaksakan, harus dilatih. Ibu ngaji, tadi kan saya nanya, siang hangat-hangat, gerimis-gerimis gini, enaknya ngapain? Tidur. Tapi kan karena kita memaksakan cinta kita kepada Allah, makanya kita datang bermajelis ilmu kan. Sampai bahkan anak dibawa, ibu yang bawa putra-putrinya, semoga dimuliakan Allah selalu. Ada yang sampai bahkan menantu dibawa, udah semuanya ayo dibawa. Ada yang datang jauh-jauh dari Bekasi, Ibu Lina, barakallah. Ada yang Serang, Banten, Ibu siapa tadi Ibu? Bu Yayu, Serang, Banten. Ada yang dari Serpong, Pamulang, Kubah Mas, mana Ibu? Balaraja. Wah, Balaraja. Di mana itu Ibu Balaraja? Balaraja, Palembang ya? Batu Raja, Palembang, Balaraja. Iya, gimana Mbak? Cikupa. Cikupa. Ibu, jazakumullah khairan, pertanyaannya hebat banget pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga kita semua saling istiqomah, saling mendoakan ya Ibu. Pertanyaan yang lain tadi, mikrofonnya habis ini Bu. Langsung ke pertanyaannya boleh? Tanpa salam, langsung pertanyaannya aja deh. Tanpa salam langsung. Saat mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui bahwa itu hukum terhadap kemaksiatannya atau merupakan ujian untuk meninggikan derajatnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya, suara besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Gimana caranya kita tahu ini ujian peninggi derajat atau ini teguran atas kemaksiatan di masa lalunya? Dua ciri-cirinya. Coba lihat Anda berbuat apa sebelum ujian itu datang. Anda pulang umroh misalnya, wal-iyazubillah, semoga Allah jaga rumah jamaah semuanya. Anda pulang umroh, rumah kebakaran. Siapapun yang dia dapat ujian tapi sebelumnya beramal soleh penuh dengan ketaatan, maka ujian itu peninggi derajat, penggugur dosa. Tapi sesiapa yang mohon maaf pulang dari gibah, naik motor, tiba-tiba aspalnya dicium, tiangnya lagi diam-diam, tiang listrik dihantam, ditabrak. Anda pulang dari gibah, lalu Anda mohon maaf seperti itu, maka itu namanya teguran. Maka pembedanya simple. Coba lihat amal apa yang kita lakukan sebelum ujian cobaan itu datang. Kalau kita salih, maksudnya amal soleh yang dilakukan, maka itu peninggi derajat, penggugur dosa. Tapi kalau kita habis maksiat, langsung ditegur sama Allah, itu teguran. Dan baiknya, ada kabar baik. Kalau sudah ditegur di dunia, dapat percikan azab kecil di dunia, di akhirat dia tidak akan diazab kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minta diazab juga, tapi mintalah sama Allah agar semoga ya Allah terus istiqomah ya Allah, dan jadilah orang yang kalau bisa nikmat datang makin taat. Jadi Allah nggak perlu negur. Dikasih 10.000, ya Allah alhamdulillah ya Allah. Dikasih 20.000, alhamdulillah ya Allah. Jangan 10.000 nggak alhamdulillah, 20.000 nggak alhamdulillah. Begitu dilempar batu baru aduh ya Allah gimana. Jangan gitu jemaah. Jadilah seorang hamba, ini bagus nih. Jadilah seorang hamba yang kalau Allah merindu kepada dia,
Allah kasih nikmat, bukan kasih ujian. Hambaku aku kangen, nih aku kasih nikmat. Kenapa? Karena setiap diberi nikmat kita langsung ingat sama Allah, gak perlu nunggu datang ujian. Begitu hadirin barakallahu fikum. Ibu pertanyaan, langsung pertanyaannya Ibu. Terima kasih Pak Ustaz, saya Rini. Ibu Rini dari Villa Melati yang tadi. Villa Melati. Ahlan, ya Ibu, barakallahu selamat. Pak Ustaz, tadi ada salah satu tanda-tanda hamba yang disayang Allah adalah akan diuji. Ibtalahum, betul? Ini saya ada satu pertanyaan dari anak saya. Anak saya pada suatu hari menanyakan seperti ini Pak Ustaz. Mami, kenapa kita tuh diuji Allah? Katanya itu untuk meningkatkan derajat. Yang derajat seperti apa? Kebetulan pada saat pandemi itu keluarga kami memang semuanya kena COVID-19, kemudian suami saya meninggal. Setelah itu sudah berlalu, anak saya akan menikah, qadarullah di tengah jalan tidak jadi. Terus kemudian ada pengumuman untuk berangkat haji, qadarullah kena pemotongan kuota. Jadi memang berturut-turut gitu ya Pak Ustadz ya. Kemudian anak saya menanyakan kepada saya, seperti apa peningkatan derajat kepada kita yang selalu diuji? Saya hanya bisa menangis dan saya menjawab, kesabaran kita akan meningkat. Nah, seperti apa harusnya saya bersikap Pak? Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan hebatnya. Semoga Allah muliakan Ibu, sekeluarga besar, dan semua hadirin di Rodotul Hakim dan semua kaum muslimin. Apa ciri bertingkat atau semakin tingginya seseorang punya derajat di sisi Allah setelah Allah uji mereka? Cirinya ada dua. Satu, semakin kuat menjalani hidup dengan baik sangkanya kepada Allah. Ciri yang kedua, hamba ini akan Allah izinkan semakin mudah beramal salih, semua varian amal salih. Itu ciri kalau udah semakin tinggi derajatnya, semakin mudah beramal salih. Semakin tinggi derajat seorang di mata Allah, semakin kuat dan tangguh menapaki episode penuh baik sangka sama Allah. Ya Allah, kenapa hamba udah mau nikah, udah nyebar undangan ya Allah, orang udah tahu ya Allah, terus gagal. Kenapa ya Allah? Semakin Allah tinggikan derajatnya, semakin ingat dia. Yakin apapun dari Allah pasti yang terbaik. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, penggalan tengah-tengahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu menurut Allah yang terbaik bagimu. Boleh jadi kamu suka sama sesuatu, tapi itu yang terburuk bagimu. Allah Maha tahu apa yang terbaik untukmu dan kamu gak tahu apapun. Bahkan terbaik untuk dirimu aja kamu gak tahu. Ibu, gagalnya putri kita menikah atau putra kita menikah, kalau nanti benar sebagai peninggi derajat karena sabarnya dan baik sangkanya, dikuatkan sama Allah, penuh yakin baik sangka sama Allah. Yang kedua, Allah jadikan mudah beramal salih. Sekarang belum kelihatan, tapi kan saya malu Ustadz, udah kesebar, udah ke DP cateringnya, saya habis uang plus rasa malu. Hadirin, pernah ada kejadian begitu, gagal menikah karena tahu calon pasangannya terbukti serong selingkuh, nggak jadi nikah. Gedung udah di DP, catering udah dibayar, berapa persen udah, sudah mah rugi harta plus malunya luar biasa. Sampai ada kalimat, mau taruh di mana muka saya Ustadz? Saya jawab, muka ibu tetap di situ. Nggak mungkin masukin kantong dong.
Setelah beberapa tahun berlalu beliau datang. Kalimatnya beda. Benar Ustaz. Allah tahu yang terbaik. Dulu gagal menikah, tahuan selingkuh, untuk Allah gantikan sama laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang mapan, berkecukupan, penyayang, penyabar. Saya pun sebagai mertua dihormati sama beliau. Itulah cara Allah jemaah. Pernah ada kejadian lagi. Mohon maaf ya jemaah, kalau saya cerita kok kayak kisah saya ya. Itu saya lagi nggak nyindir siapa-siapa ya jemaah. Kesamaan nama hanyalah kesamaan nama, tempat atau apa itu hanya ini. Iyalah. Pengulangan yang mungkin berbeda aja. Tapi pernah ada seorang perempuan menikah, baru seumur jagung pisah. Beliau ini dihajar sama laki-lakinya, KDRT gitu. Habis itu pisah, ngedrop jamaah. Dalam kondisi hamil, pisah, suaminya kayak gitu, bener-bener wah sampai mau bunuh diri dan apa segala macam. Ngedrop bukan main. 2011, 2012 ngedrop, depresi, wajar ya jemaah. 2013 berusaha bangkit memperbaiki diri. Saat proses memperbaiki diri, 2014 Allah izinkan dilamar laki-laki pengusaha travel haji umroh. Tiap tahun haji furoda bintang 5, umroh kapanpun dia mau. Dan laki-laki ini nerima, walaupun beliau punya anak satu, laki-laki nerima jemaah. Itu sebabnya, makanya tadi ayatnya Allah tahu yang terbaik. Tapi Ustadz, suami saya kenapa harus dipanggil, kenapa nggak saya duluan begini? Allah tahu yang terbaik. Hadirin, bahkan kita aja nggak tahu kok yang terbaik untuk kita. Allah tahu yang terbaik. Yakin setiap apapun yang terjadi itu yang terbaik dari Allah. Barakallahu fikum. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Soal akhir, silakan Ibu. Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengar gitu, suka ada yang bilang hidup itu harus berani mengambil resiko, kalau nggak ambil kita akan stuck di sini-sini aja gitu. Ini tapi saya lihatnya itu dalam masalah dunia ya, sedangkan saya berprinsip saya menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang Allah berikan. Kalau memang belum yang diberikan itu berarti belum rezeki saya gitu. Gimana nyikapin orang-orang yang selalu bilang seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaan singkatnya, bagaimana kita menyikapi hidup ini? Allah sudah beritahu jemaah. Apa kita harus ambisius mengejar dunia atau santai dan leha-leha? Jawabannya ada dalam Al-Quran surah 6 Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan dengan tegas, wahai hamba-hambaku, salati, salatmu itu, wa nusuki, semua ibadahmu itu, wa mahyaya, semua ambisi-ambisimu dalam berkehidupan, wa mamati, dan semua yang kau tuju sudah kematian, lillahi rabbil alamin, harus kamu benar-benar lakukan semata-matanya karena dan untuk Allah. Apalagi Allah kunci di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin, Allah tidak ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kita hidup di dunia ini untuk ngapain jemaah? Ibadah.
Tapi Ustadz, saya mau ambisius, punya toko sekian, uang saya harus sekian. Boleh nggak? Boleh aja. Boleh, siapa yang melarang? Boleh aja. Lihat dunia, tapi bukan melihat dunia sebagai dunia. Lihat dunia sebagai sarana prasarana untuk ditunggangi meraih syurganya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya, tapi dengan kekayaannya dia berjuang di jalan Allah. Sayyidina Bilal bin Rabah nggak kaya, tapi dengan suaranya beliau meraih syurganya Allah. Karenanya kita juga harus pandai memilah-memilih. Udah Ustadz, santai aja kali. Nggak santai, kita tuh harus lari ngejar akhirat, ngejar syurganya Allah tuh harus lari. Wasari'u ila maghfiratim rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ayo lari kejar syurganya Allah, yang syurganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau beramal salih itu harus berapi-api. Dunia dapat alhamdulillah, nggak dapat ya tetap alhamdulillah. Tapi tugas kita nggak boleh santai berpangku tangan. Tugas kita wajibnya adalah ikhtiar. Ingat jamaah, rezeki benar tertakar tidak akan pernah tertukar. Tapi tugas kita wajib ikhtiar. Saya ulangi, tulis di kolom komentar, screen video, sebarluaskan jadi WA story. Ingat selalu ya jamaah, rezeki dari Allah sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tapi tugas kita wajib berikhtiar. Harus ikhtiar. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menanyakan tadi kan 5 tanda kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada kita semua, kepada hambanya. Salah satunya bagaimana jika diuji dari izin suami, misalnya kita mau beramal soleh, pergi ke majelis atau amal yang lainnya, kita pengen beramal soleh, sedangkan sang suami itu tidak memberikan izin full sepenuhnya. Bagaimana? Apakah kita harus mendebatnya atau kita ikutin suami itu? Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan Allah memuliakan semua hadirin, seluruh kaum muslimin juga dimuliakan Allah. Gimana kalau seorang istri bersemangat beramal soleh, salah satunya hadir ke kajian majelis ilmu, suami belum full memberikan? Yang pertama jemaah, buktikan kalau hasil ngajinya kita itu punya power effect dalam keluarga. Jadi perempuan yang makin taat. Kok istri saya makin taat ya? Sayang izin ngaji ya? Gak boleh. Oh iya gak apa-apa. Kalau emang suami kita punya kebutuhan, ada hajat, mungkin beliau habis kerja 2 minggu di luar terus pulang ada hajat, silakan di rumah temani suami. Tapi kalau memang alasannya karena mohon maaf kebenciannya terhadap majelis atau apapun itu, jangan serta-merta didebat dan dibantah, tapi doakan kebaikan buat suami. Semoga Allah buka hatinya, semoga Allah lapangkan dadanya, semoga bahkan kalau perlu gandeng tangan suami, udah mas ikut aja yuk kita ngaji bareng. Kan tadi rumusnya dijelaskan. Suami, istri, Allah seperti sebuah segitiga begini. Allah di sini, suami di sini, istri di sini. Kalau mau rumah tangga makin nyaman, sakinah mawaddah warahmah, suaminya ngaji menuju Allah, istrinya sama-sama ngaji menuju Allah, bertemu satu titik menuju Allah, sakinah mawaddah warahmah. Kalau istrinya doang, suaminya tetap di sini, belum. Suaminya doang, istrinya tetap di sini, belum. Tapi kedua-duanya sama belajar begini jemaah, menuju Allah. Makin dekat suami istri ini mencari ridhonya Allah, makin mudah. Alhamdulillah, Pak akhirnya ketemu juga. Barakallah. Saya cuma dari TikTok sama Instagram aja. Jazakumullah Ibu berkah. Hari ini bisa ketemu dari tadi di Ramadan Jannah, sekarang ke Ramadan Hakim. Masya Allah berkah. Alhamdulillah sudah ditemukan. Ini saya izin bertanya, kan insya Allah terus ngikutin kajian, terus ngaji rutin juga di rumah gitu maksudnya. Terus kadang-kadang kan tujuan terdekat itu kan dari keluarga ya, saudara, orang tua, terus suami, istri, anak gitu ya. Terus
bagaimana, sedangkan gini, kalau misalnya mereka itu kan itu semua ujian, kadang-kadang yang membuat kita kecewa kan ekspektasi kita yang terlalu tinggi barangkali ya. Nah sehingga kalau misalnya kita saat itu nggak bisa nerima, terus akhirnya kita yang sering ngaji ini masih kadang-kadang aduh ya Allah gimana gitu Pak Ustadz caranya supaya kita ini benar-benar ngajinya itu kita amalin banget untuk di keluarga kita gitu Pak Ustadz. Gimana caranya setiap ilmu dalam kajian ini diamalkan dan bisa, Allah bantu termudahkan untuk diamalkan. Terus bisa, kadang-kadang kan yang paling dekat itu kan ya keluarga itu tadi Pak Ustadz ya. Ujiannya itu kan kadang-kadang ya itu tadi mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi sehingga kadang-kadang begitu ini kita nggak terima. Nah terus kan kadang-kadang sebagai ibu atau sebagai istri kan kadang-kadang aduh kok begini ya, atau sebagai anak juga. Jadi kadang-kadang itu nggak bisa jujur dalam hati saya itu ingin bisa apa yang saya terima pengajian itu bisa saya amalkan di keluarga saya dulu gitu. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semoga dimuliakan Allah selalu dan semua kaum muslimin dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dulu ya. Tiap punya ilmu amalkan untuk diri sendiri dulu sebelum yang lain. Jaga diri kalian dari siksa api neraka dan keluarga kalian juga dijaga ya. Hadirin, kunna, kata para ulama, kunna nata'allam li anfusina. Kita nih belajar untuk diri kita sendiri dulu. Kita belajar belum buat orang lain, tapi benar kita belajar untuk diri kita dan keluarga kita. Cara termudahnya, mulailah dari satu ilmu, amalkan. Dua ilmu, amalkan. Ibu pulang dapat catatan, amalkan. Pulang dapat catatan, amalkan. Saya harus sabar, paksain sabar. Saya harus sedekah, paksakan. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi karakter. Itu caranya. Dan selalu mohonlah pertolongan kepada Allah, karena Allah yang mampu memberi kita kebaikan tanpa batas. Dan dibuat nafas kita panjang dalam beramal salih, itu hanya Allah yang mampu memberikan. Ibu sehat-sehat selalu, sekeluarga semoga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah membersamai ngaji lewat TikTok, lewat Instagram, ataupun lewat platform sosial media yang lain. Demikian juga kami berterima kasih banget ya hadirin sudah terus membersamai. Ada banyak kebaikan-kebaikan episode yang selalu dibersamai. Semoga kita bisa bersama di dunia, bersama sampai surga. Dan mohon hadirin ayahanda, ibunda agar saling terjaga silaturahim. Semoga berkenan juga nanti kita bersilaturahim di Wonosobo. Saya nunggu jamaah. Saya tinggal di Dieng kilometer 9. Di Dieng, Jalan Dieng Raya kilometer 9. Nama desanya Desa Garung. Garung. Sama mana Ibu? Keteng. Legetang 1 jam 40 menit. Yang kemarin itu ada Kapadokia Indonesia. Itu kota Wonosobo. Maksudnya bukan ke situnya, tapi lebih ke kalau jamaah nanti sowan ke Wonosobo, berkabar semoga kita bisa gantian menyambut jamaah insyaallah. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ani masani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa dengan doa penutup Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah
warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga dari Al-Quran yang kita pelajari menjadi syafaat di hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat keluarga di rumah. Semoga sakinah mawaddah warahmah, putra putri anak keturunan sampai kiamat, sholih sholihah. Kita istiqomah sampai husnul khatimah. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci mobilnya mana, Mas? Ayo. Assalamualaikum. Ayo. Jazakumullah. Langsung ke transit. Iya.